Bang, tolong buatin video untuk pemupukan padi tahap pertama. Oke, baik. Untuk pemupukan padi tahap pertama sebenarnya tidak perlu video panjang karena tidak ada banyak penjelasan di sana. Karena sekurang-kurangnya untuk pemupukan padi tahap pertama ini tidak terlepas daripada unsur hara yang berfungsi untuk proses pembentukan anakan pada tanaman itu sendiri. Kemudian unsur hara yang Hai, Mansur di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat tani, hari ini adalah hari atau H+1 daripada penggunaan pupuk pertama untuk tanaman padi Inpago kami. Dan dimana pada saat proses aplikasi pemupukan kemarin ini tidak sempat kami lakukan proses perekaman. Kenapa? Karena ini adalah lahan tada hujan, tentunya sebelum proses pemupukan sempat terjadi hujan ringan dan itu sudah sangat mendukung kami untuk melakukan proses penaburan pupuk. Kemudian pada hari proses aplikasi pupuk tersebut, di sini juga terjadi blackout mati lampu dari PLN sehingga baterai HP kami nol, yang mengakibatkan proses perekaman itu kami abaikan. Dan mohon maaf teman-teman, kami sengaja tidak menunggu agar baterai HP itu ada, mengingat kami harus mengejar waktu untuk proses penaburan pupuknya. Untuk penaburan pupuknya kemarin ini kami laksanakan pada usia 9 hari setelah tanam. Dan teman-teman yang perlu diingat bahwa untuk pemupukan padi tahap pertama ini tidak boleh terlepas daripada fungsi unsur hara yang bertujuan untuk penyegaran daun. Kemudian dari penyegaran daun tersebut tentunya bisa memberikan manfaat untuk pembentukan anakan pada tanaman padi kita. Karena kita ketahui bahwa tanaman padi yang berusia 7 HST sampai 30 HST itu adalah masa-masa paling krusial untuk pembentukan anakannya. Ingat, semakin banyak anakan yang dihasilkan oleh tanaman padi kita, apapun varietasnya, maka itu memungkinkan sekali bahwa potensi panen kita secara kuantitas bisa meningkat. Nah teman-teman sahabat tani, untuk mencapai manfaat tersebut tentunya unsur hara yang dibutuhkan adalah unsur hara dengan kandungan nitrogen tinggi. Bagi kita yang mengejar pupuk subsidi, nitrogen tinggi itu tentunya diperoleh dari pupuk urea. Sementara ada pupuk-pupuk lain dengan kandungan nitrogen tinggi, semisal ada nitrea, ada pupuk urea PIM di sini dan sebagainya. Yang perlu diingat bahwa unsur nitrogennya wajib dominan, karena unsur nitrogen itu bisa memberikan rangsangan pada pertumbuhan daun padi, pada perkembangan anakannya. Maka oleh karenanya unsur pertama paling penting diberikan pada pemupukan pertama adalah unsur hara nitrogennya. Lalu untuk kombinasinya teman-teman sahabat tani, berapa kombinasi yang terbaik diberikan pada pemupukan pertama dan berapa hari sebaiknya dilaksanakan? Nah untuk pertama sekali, untuk kapan dilaksanakannya, berapa HST, apakah wajib di 7 HST, apakah wajib di 10 HST, ataukah masih bisa di 15 HST, ini kembali lagi pada bagaimana kondisi yang mendukung di lingkungan kita. Misalkan di sini, ini kami berikan di usia 9 HST, namun idealnya untuk pemberian pupuk pertama itu diberikan dimulai sejak usia 7 HST atau sekurang-kurangnya teman-teman sahabat tani ketika tanaman padi kita sudah mulai menunjukkan proses pemulihan pasca pindah tanamnya. Itu adalah kondisi yang sudah mulai bisa kita aplikasikan pupuk pertama. Kemudian teman-teman sahabat tani, unsur kedua yang juga sangat penting diperhatikan pada saat proses aplikasi pupuk pertama adalah unsur yang dapat memperkuat batang tanaman padi, kemudian juga dapat membantu sistem perakarannya. Maka tentunya untuk mendapatkan maksud dan tujuan tersebut, unsur hara yang dibutuhkan adalah unsur hara fosfat. Dan unsur hara fosfat tersebut teman-teman bisa kita dapatkan dari unsur NPK, dari pupuk NPK, mohon maaf, kemudian bisa juga kita dapatkan dari pupuk SP-nya. Apakah itu yang kita berburu subsidi ada SP36 atau NPK subsidi adalah Posca. Namun boleh juga menggunakan pupuk-pupuk yang lain sesuai dengan keinginan kita. Ingin mengejar pupuk subsidi ya silahkan,
kita sudah dibantu negara, kita kembali membantu negara, atau tidak ingin menggunakan pupuk subsidi karena di sini asumsinya untuk pupuk subsidi kualitasnya buruk, maka banyak yang mempergunakan pupuk non subsidi. Dibolehkan tapi harganya tentu lebih mahal dari pupuk subsidi. Pupuk subsidi bukan mahal, hanya saja sebahagian harganya sudah ditanggung oleh negara. Nah, untuk jumlah penggunaan pupuk tersebut, untuk pupuk urea di sini kami berikan, ini kan menyesuaikan dengan keadaan lahan, tidak semestinya dilakukan seperti ini. Ini pedoman kami, ini lahan tanda hujan kami, dan kondisi tanah kami yang seperti ini. Untuk pemberian pupuk ureanya, di sini kami aplikasikan untuk luas 1 hektar, ini kami berikan sekitar 200 kg pupuk urea, kemudian 100 kg pupuk NPK, dan jika kami dapatkan SP36-nya kami berikan juga 100 kg SP36 untuk luas 1 hektar sawah kami. Nah, ini sekali lagi perlu diingat bahwa jumlah pemberian ini tidak mutlak menjadi patokan karena menyesuaikan dengan keadaan lingkungan kita, menyesuaikan dengan keadaan sawah kita, menyesuaikan dengan iklim yang ada di situasi kita. Iklim kami adalah iklim yang cukup tidak menentu dengan dataran kami ini berada di dataran rendah di bawah 500 mdpl dengan kondisi tanah kami yang tidak memiliki kesuburan yang cukup baik. Nah, kemudian teman-teman sahabat tani, satu hal yang ini juga sangat penting diperhatikan pada saat proses pemupukan pertama, yaitu pengecekan pH tanah. Sebenarnya ini sangat penting untuk diketahui sebelumnya. Karena kenapa? Pada pemupukan pertama kita lebih mementingkan unsur hara nitrogen secara dominan. Namun jika sebenarnya sawah kita ini tergolong masam atau pH-nya drop dan kemudian kita tambahkan dengan nitrogen yang berlebihan, ini pupuk yang kita berikan tidak akan terserap secara maksimal, kemudian juga dapat mengakibatkan tingkat asam-asaman pada tanaman padi kita menjadi lebih berbahaya. Maka sebenarnya sebelum proses pemupukan itu wajib kita melakukan pengecekan pH tanah kita. Namun hal itu mungkin sangat sulit dikerjakan oleh petani kita, mengingat tidak semua petani memiliki alat pengecekan pH-nya atau tidak semua daerah petani tercover oleh penyuluh pertanian yang mau membantu proses pengecekan tersebut. Katakan saja seperti di sini teman-teman, di sini penyuluh tidak pernah hadir, penyuluh tidak pernah memberikan bimbingan, edukasi dan segala macam untuk petani di sini. Sumpah tidak pernah ada. Dan jika memang Anda meragukan pernyataan kami, silahkan share pernyataan ini sebanyak-banyaknya seluruh Indonesia karena kami siap bertanggung jawab terhadap apa yang kami sampaikan. Artinya, sepanjang Mansur aktif di dunia pertanian belum pernah menemukan adanya penyuluh tempat yang hadir memberikan bimbingan, yang hadir memberikan edukasi untuk petani kami. Lalu bagaimana cara petani kami bekerja? Mereka konvensional, mereka turun-temurun, mereka bertanya ke kios-kios, ke rekan-rekan yang mereka percayai. Lalu mereka kerjakan semua itu tanpa ada satu pedoman yang jelas. Maka disinilah pentingnya hadirnya penyuluh untuk petani. Dan teman-teman sahabat tani, lupakan masalah penyuluh karena itu bukan tupoksi kita, itu adalah bahagian pemerintah untuk mengurus dan memperbaikinya. Namun teman-teman, pada saat kami melakukan proses pemberian pupuk, ini ada tantangan yang cukup luar biasa bagi kami, di mana tanaman padi kami sudah mulai diserang atau diganggu oleh hadirnya gulma yang cukup membandel. Maka setelah proses penaburan pupuk ini, jika kita tidak siap untuk mengendalikan gulma, siap-siap saja gulmanya lah yang kemudian mengendalikan kita. Maka oleh karenanya teman-teman, tidak menunggu lama, mungkin 2 atau 3 hari ke depan, ini proses pengendalian gulma menggunakan herbisidanya langsung kita eksekusi. Dan jika perlu teman-teman, kami dahulukan terlebih dahulu dengan penyemprotan pertama untuk tanaman padi kita, karena penyemprotan pertama pasca pemberian pupuk juga menjadi hal yang tidak boleh terabaikan. Nah teman-teman, mungkin untuk video kali ini kita coba sudahi saja karena di sini hanya sekedar bercerita tanpa proses aplikasi. Karena sebenarnya proses aplikasi sudah terjadi dan seperti biasa, maka nantikan saja kehadiran kami di video selanjutnya. Dan terima kasih mungkin bagi Anda yang sudah hadir di video ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe dan juga komentari video ini sebanyak-banyaknya. Baik, kami cabut diri. Salam hormat, salam takzim, selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar dan assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.